Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipudin, saya peneliti, saya juga seorang statistisian, saya juga periset, saya berpengalaman di dalam kegiatan survei, exit poll, quick count, dan juga pernah real count. Di sini saya ingin menyampaikan untuk edukasi bersama. Apa sih perbedaan kegiatan survei, exit poll, quick count, dan real count terkait dengan pemilu 2024 ya? Karena saya merasa terpanggil ingin menjelaskan ini secara edukasi dengan tujuan ingin meluruskan secara persepsi bersama bahwa kegiatan ini bukan menjadi alat yang dipersalahkan, karena ini adalah alat ya, alat atau tools, metode yang dipakai untuk pemetaan baik sebelum, pada saat pemilihannya. Jadi kalau saya melihat ada beberapa yang pro dan kontra terhadap hasil quick count dan real count, lalu dibandingkan dengan exit poll dan survei sebelumnya, tentu kalau bagi saya melihat kasus itu tidak adil ya, karena memang itu ada penjelasan khusus terkait dengan apa itu survei, apa itu exit poll, apa itu quick count, dan apa itu real count. Pertama, soal survei dalam pemilu 2024. Survei itu datanya itu bersifat opini. Dan survei ini biasanya dilakukan jauh-jauh hari. Bisa setahun sebelum Pilpres atau Pileg ya. Bisa 6 bulan sebelum Pilpres Pileg, 3 bulan sebelum Pilpres Pileg, sebulan sebelum Pilpres Pileg, bahkan ada yang mendekati hari H, setidaknya misalkan 2 minggu sebelum Pilpres Pileg. Biasanya kalau mendekati seminggu atau H- beberapa hari itu secara logika proses tidak mungkin, karena ada tahapan yang harus dilakukan di dalam mempersembahkan hasil survei. Di dalam hasil survei itu ada proses-proses setelah kegiatan di lapangan, ada input data, ada data processing, ada analisis laporan ya. Jadi kalau bicara waktu, tentu survei itu setidaknya H-2 minggu lah. Nah, terkait dengan survei itu, karena datanya adalah opini, opini masyarakat itu sifatnya dinamis banget. Jadi jangankan berbeda hari, berbeda minggu, terkadang seandainya setelah survei dengan sampel responden yang sama dilakukan survei kembali gitu ya, dengan jumlah sampel yang sama, responden yang sama, secara keragaman pola mungkin mirip, tetapi secara angka aktual itu berbeda. Jadi kegiatan survei ini karena opini, jadi sangat dinamis sekali perubahan dan perbedaan. Jadi perubahan itu dalam arti di dalam kegiatan survei ini kan instrumen survei itu biasanya menggunakan kuesioner ya. Nah, di dalam kegiatan survei itu ada karena ini survei menjelang pemilu, jadi tidak jauh-jauh mengenai elektabilitas, mengenai popularitas gitu kan. Kemudian alasan memilih gitu. Nah, biasanya di dalam kegiatan survei itu seringkali ada yang tidak menjawab langsung subjek calon presiden atau calon wakil presiden, ada yang masih merahasiakan, ada yang tidak memilih, ada yang belum memutuskan,
ada yang tidak tahu, bahkan no comment, tidak jawab. Nah, kalau yang merahasiakan kadang-kala kita juga probing lagi, kira-kira seandainya ya dipaksa, seolah-olah dipaksa gitu ya, disimulasikan. Seandainya Anda masih diberi kesempatan gitu kan, apakah Anda masih mau terbuka? Siapa kira-kira pilihan? Jadi yang rahasia kadang-kadang bisa diprobing kembali. Kecuali yang benar-benar undecided voters ya. Jadi di dalam kegiatan survei itu ada kalanya mereka yang memang belum benar-benar tidak dipaksa, belum memutuskan, tidak mau memilih atau golput gitu kan. Kemudian tidak tahu atau tidak jawab. Nah, itu menjadi angka rebutan biasanya bagi para capres gitu di dalam menyikapi dari hasil survei tersebut. Nah, itu survei ya. Survei itu jadi sekali lagi itu adalah sebuah opini publik, opini yang sangat dinamis, sangat rentan terhadap perbedaan dan perubahan. Jadi bila mana kegiatan hasil survei ini, kalau bicara elektabilitas secara presisi maupun akurasinya ya, presisi itu urutannya, lalu kemudian akurasi itu nilai nominal persentasi hasil elektabilitas tersebut terhadap hasil realnya gitu. Walaupun jauh, memang kalau saya melihat disclaimernya bahwa survei itu ya memang karena persepsi, kemudian juga variabel waktu juga sangat berpengaruh terhadap perubahan hasil survei itu, karena setelah kegiatan survei itu berjalan, apalagi survei itu jauh-jauh hari, itu sangat rentan terjadi perlakuan di lapangan oleh tim pemenangan masing-masing pasangan calon atau masing-masing calon gitu kan, dan itu sangat mempengaruhi voting behavior. Jadi perilaku pemilih di dalam menentukan pilihan itu kadang-kadang juga tergantung narasi opini yang berkembang di publik ya, di masyarakat lingkungan sekitar, yang itu tidak secara variabel waktu tidak selalu ketakar oleh survei gitu ya. Nah, kadang-kala kan di dalam kegiatan survei juga mungkin ya pernah dilakukan namanya tren. Jadi setiap waktu, misalkan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dilakukan kegiatan survei sehingga bisa dipetakan tren secara waktunya. Intinya yang ingin saya sampaikan di dalam kegiatan survei ini sangat benar-benar ini sangat penting untuk dipahami bersama. Perubahannya sangat dinamis karena ada variabel waktu di situ. Nah, dan biasanya kalau survei mendekati hari H itu biasanya umumnya ya berdasarkan pengalaman itu lebih akurat, biasanya lebih mendekati, tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Beda halnya dengan kegiatan survei sebelum H-3 bulan, H-6 bulan, bahkan mungkin H-1 tahun. Tapi kalau survei itu dirilis pada H-2 minggu setidaknya gitu ya, biasanya gambarannya itu mendekati real. Walaupun secara angka akurasinya memang tidak bisa dipastiin, tetapi secara presisi itu biasanya keragamannya akan mirip. Itu dengan catatan kegiatan survei ini dilakukan secara baik ya, dengan menggunakan taat terhadap metodologi yang benar. Nah, soal metodologi yang benarnya bagaimana, ini pembahasan khusus ya, bagaimana metode survei yang baik ya, sampel yang baik secara jumlah dan distribusi sampling, kemudian instrumen yang baik, tidak bias gitu ya. Itu akan menentukan akurasi hasil survei. Namun demikian, secara fundamental kegiatan survei itu bahwa survei itu, saya berulang-ulang menyampaikan ya disclaimer ini, survei itu opini dan dinamis banget karena ada faktor waktu di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah exit poll. Nah, exit poll ini sama-sama survei sebenarnya, hanya bedanya kalau exit poll ini dilakukan pada hari H, pada saat pemilihan. Jadi di situ
pemilih setelah keluar dari TPS diwawancara oleh surveyor atau enumerator. Nah, para pemilih itu ditanya beberapa hal variabel penting. Biasanya setelah mencoblos di TPS itu Anda memilih siapa. Nah, di situ itu kelemahannya memang sensitif ya, tantangan tersendiri bagi para surveyor untuk menggali jawaban dari para pemilih, karena memang tidak semua pemilih yang keluar dari TPS itu mudah untuk digali informasinya. Saya pengalaman dari exit poll ke exit poll itu, kalau disurvei ya, jawaban tidak tahu tidak jawab itu masih tinggi misalkan, tetapi di exit poll itu semakin kecil, bahkan nyaris tidak ada gitu. Tetapi berbedanya ketika kegiatan survei itu, yang masih merahasiakan itu ada gitu ya, tetapi di exit poll itu merahasiakan itu lebih tinggi lagi gitu biasanya tuh ya. Itu memang tergantung bagaimana edukasi di masing-masing wilayah. Nah, baik survei maupun exit poll sama-sama sifatnya opini ya, survei dalam arti walaupun kegiatan exit poll itu dia sudah mencoblos, jadi tidak ada tidak ada kata rahasia lagi semestinya ya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada istilah belum memutuskan, tidak ada istilah golput juga karena dia udah datang ke TPS gitu. Nah, di dalam kegiatan exit poll itu tentu biasanya lebih care, lebih aware bagi pemilih yang terbuka. Jadi dia menjawab pilihan yang memang benar-benar mendekati realnya. Jadi kalau saya katakan tingkat akurasi ya antara survei dengan exit poll, mana yang lebih akurat? Tentu saja exit poll. Karena exit poll itu memang walaupun sifatnya opini. Kenapa exit poll disebut opini? Karena ada kemungkinan pemilih pun bohong gitu loh. Itu kan pendapat dia. Apakah memang kita menyaksikan bahwa pemilih itu benar-benar real mencoblos apa yang dia sampaikan secara pengakuannya terhadap surveyor? Maka dari itu kita anggap bahwa di dalam kegiatan exit poll juga adalah opini. Namun demikian, walaupun sama-sama opini, exit poll itu secara variabel waktu benar-benar real time gitu loh pada hari pencoblosan. Jadi datanya secara akurasi lebih dapat bisa dipercaya dibandingkan kegiatan survei. Nah, baik survei maupun exit poll keduanya menggunakan sampel. Jarang sekali survei dan exit poll itu dilakukan sensus atau menyeluruh terhadap populasi karena faktor biaya, faktor pengawasan, dan faktor kompleksitas proses ya di dalam kegiatan tersebut. Nah, terus kemudian yang ketiga quick count. Nah, quick count itu berbeda dengan exit poll maupun survei. Di dalam quick count itu datanya adalah data asli, data pasti ya. Jadi quick count dengan real count itu sebenarnya kegiatannya sama, hanya perbedaannya kalau quick count terhadap menggunakan sampel saja, kalau real count menggunakan populasi. Nah, real count pun juga ada rekapitulasi manual kan gitu ya, ada juga yang dilakukan secara online. Nah, oleh KPU kan dilakukan dua hal itu, ada yang melalui sirekap, lalu kemudian situng, lalu kemudian rekapitulasi manual. Itu soal waktu saja. Nah, quick count juga sebenarnya merekap juga sebenarnya, hanya di dalam kegiatan quick count ini karena faktor non metodologi tadi soal karena biaya, karena kompleksitas proses, karena pengawasan, maka digunakan sampel saja. Nah,
apakah sampel ini bisa dipercaya? Hanya beberapa bagian saja bisa dipercaya? Tentu saja ini sebuah keilmuan metodologi yang diterapkan di dalam kegiatan quick count gitu loh. Jadi quick count ini menggunakan sampel, tentu analisis sampling ini dilakukan. Jadi analisis terhadap sampel pemilih, sampel TPS yang digunakan, minimum jumlah sampel minimum itu berapa, lalu kemudian cara mendistribusikan sampel terhadap masing-masing elemen yang kita perhatikan secara khusus itu akan menjadi proses kerja tersendiri di dalam analisis sampling. Nah, kalau real count ini tidak perlu. Jadi kan real count ini sudah daftar TPS secara keseluruhan, misalkan di Indonesia 820 ribuan ya, 823 ribuan itu kan diambil semua, direkap semua tuh datanya dari TPS gitu. Tetapi kalau real quick count itu kan hanya pengambilan sebagian-sebagian saja yang terpenting, dan biasanya dilakukan secara proporsional. Mungkin Anda pernah mendengar metode sampling, misalkan stratified, systematic, cluster, random sampling gitu. Nah, itu ada maknanya, di mana di dalam pengambilan sampel tersebut terstruktur mulai dari lapisan struktur wilayahnya, lalu kemudian pengambilan sistematik TPS-nya, lalu kemudian diambil secara menyeluruh jumlah suara atau jumlah suara pemilih dari masing-masing TPS yang dimaksud dengan klaster. Nah, itu saya kira itu sudah sudah penerapan metodologi sampling di dalam kegiatan quick count. Jadi intinya bahwa kegiatan quick count ini adalah dugaan yang tak bias bagi populasi di real count. Nah, dan kalau kita mungkin pernah mendengar ya di beberapa lembaga survei, jadi quick count ini akan menghasilkan angka yang tentu masih dalam kisaran margin of error. Umumnya yang dipaparkan oleh keumuman lembaga survei itu plus minus 1%. Misalkan saja kemarin hasilnya, misal saja nih Prabowo misalkan 58% Prabowo Gibran. Jadi hasil real count-nya nanti ini dalam kisaran antara 57% sampai dengan 59%, gak jauh-jauh dari situ. Nah, jadi quick count itu tentu hasilnya dalam kisaran error, deviasi ya, atau meleset. Karena kegiatan quick count ini kan menggunakan sampel saja sebagian ya, dan secara rekap data dari masing-masing TPS itu dijumlah ya, kemudian dibagi dengan totalnya, lalu dikonversi terhadap persentase. Nah, nilai persentase hasil quick count dengan nilai persentase hasil real count atau KPU RI nantinya itu tentu saja ada perbedaan, tetapi perbedaan itu dalam batas wajar yang tentu masih bisa ditoleransi dalam kisaran yang tadi itu, margin of error. Nah, setelah penjelasan saya tentang quick count ini, lalu seperti apa real count? Real count sebenarnya tidak perlu ada penjelasan secara khusus ya, karena real count ini dilakukan dengan tahapan menyeluruh. Jadi semua unsur individu TPS ya, di situ semua TPS, populasi TPS itu diambil, direkap, lalu kemudian dihitung. Jadi tidak ada semacam penerapan metode tertentu, proyeksi tertentu, tidak ada. Karena populasi itu kalau bilang proyeksi lagi populasi digunakan untuk proyeksi lagi udah salah, tentu saja keliru ya. Jadi di dalam real count ini tidak ada proyeksi lagi, kecuali kalau quick count. Nah, di dalam kegiatan real count tentu ya sebenarnya tidak hanya real count ya, quick count, terus kemudian exit poll, kemudian survei. Tentu disclaimer-nya adalah tentang manajemen pelaksanaan kalau saya lihat. Jadi bagaimana tingkat akurasi di dalam pelaksanaan.
Error itu masih ada juga. Apakah real count ini tidak ada error? Errornya ada pada human error. Jadi semakin banyak data yang dilibatkan di dalam pengumpulan proses rekapitulasinya itu, maka peluang terjadi kesalahan itu semakin besar. Peluang karena jumlahnya besar, relawan yang digunakan atau SDM yang digunakan di dalam merekap, di dalam mengumpulkan data tersebut juga semakin banyak. Kemudian kalau misalkan ini aplikasi yang menampung data dari sejumlah TPS yang dari jumlah populasi itu semakin banyak, tentu juga TPS itu akan semakin kompleks gitu loh. Nah, pengawasan terhadap SDM yang mengirimkan, kemudian operator atau programmer yang menerima data dengan sejumlah banyak dari 38 provinsi, 514 kabupaten kota gitu ya, itu semua masuk di satu server. Ini PR tersendiri. Sekali lagi ada di soal pengelolaan pelaksanaan. Jadi semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin ahli dan berpengalaman tim pelaksana, tentu tingkat akurasi proses di dalam real count itu juga akan sangat menentukan. Nah, pertanyaan terakhir nih, dari tadi penjelasan saya mulai dari survei, kemudian ada exit poll, kemudian quick count dan real count. Jika ini terakhir saja yang quick count dan real count. Jika quick count dan real count ini mirip, apakah pemilu ini sudah dikatakan benar gitu loh? Kalau ini sekali lagi ya saya sampaikan biasanya dan selain biasanya itu sudah mendekati hukum kepastian. Kalau secara keilmuan ya, quick count dengan real count itu akan mirip karena datanya sama dan sudah diuji berulang-ulang dengan metode sampling yang tepat, bahwa pengukuran proyeksi quick count dengan menggunakan sampel memproyeksi real count dengan populasinya itu biasanya mirip ya. Jadi tidak ada keraguan soal itu. Tapi apakah kalau sama quick count dengan real count itu sama, apakah pemilu itu tidak ada kesalahan dan atau kecurangan? Saya bisa sampaikan di sini karena sama-sama baik quick count maupun real count itu raw datanya itu adalah mengambil dari TPS semua, data rekap dari TPS. Nah, tinggal bagaimana kondisi di TPS itu, tingkat kesalahan dan atau kecurangan. Ya mungkin saja ya karena faktor lelah ya, dalam arti kesalahan itu bukan ada pada alat quick count maupun real count-nya, tetapi ada di SDM di TPS barangkali ini kesalahan itu kesalahan mencatat, kesalahan menginput, ya kan, kesalahan mengkalkulasi atau menjumlah atau membagi gitu loh, mengurangi dan sebagainya, sesuai dengan variabel yang dibutuhkan di dalam pengumpulan rekapitulasi datanya. Kemudian tingkat kecurangan ya ini soal kasus yang berbeda, bagaimana investigasi pihak lain yang punya kapasitas di dalam melihat ya kondisi di TPS-TPS yang dianggap punya potensi terjadi kecurangan. Kalau bagi saya perbedaan antara kesalahan dan kecurangan ini, kesalahan itu disebabkan karena memang kelalaian, karena tidak disengaja lah gitu, karena kelelahan dan sebagainya. Kalau kecurangan itu memang sudah direncanakan, disengaja gitu ya, kemudian disetting, didramatisir, dipolitisir dan sebagainya. Jadi itu guys, apa yang bisa saya sampaikan, apa perbedaan kegiatan survei, kegiatan exit poll, kegiatan quick count dan real count. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita semua, kita semakin arif, bijak di dalam di dalam menyikapi
narasi, diskusi di media maupun media sosial atau di lingkungan atau di grup-grup WA atau di japri antar WA gitu ya, kita bisa arif, bisa bijaksana terkait dengan hubungannya dengan apa itu survei, kegiatan apa itu exit poll, apa itu quick count dan real count. Tentu yang saya jelaskan ini bukan soal menang kalah. Yang saya jelaskan di sini bukan soal ini salah, ini curang. Saya tidak menjelaskan di ranah itu, tetapi ini soal keilmuan. Jangan sampai alat ini menjadi kambing hitam, dijadikan kesalahan seolah-olah penyebab kesalahan terbesar adanya di alat ini. Ini tentu saja tidak adil. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.